Ah, saya buka dulu slide-nya. Oke. Oke. Oke, sip. Kita mulai ya. Kita ulang dari kemarin ya, setengah aja, nggak usah dari awal. Kita karena mau ngomongin tentang ventilator setting, kita ngomongin tentang mood-nya dulu ya, mood-nya dulu. Nah, ini kita mulai ke arah setting sama troubleshooting. Beberapa hal tentang men-setting yang dasar ya, supaya teman-teman ketika pasiennya terintubasi, kemudian bisa melakukan setting awal, ataupun mengerti tentang bertugas di ICU, mengerti tentang setting-settingannya gitu ya. Nah, kayak kemarin kita akan bilang di sini ada, sebenarnya hanya ada tiga mode gitu biar memudahkan. Satu yang fully control, yang benar-benar dikontrol. Yang lagi satu adalah yang benar-benar pasiennya sadar atau pasiennya nafasnya spontan. Yang ke tengah-tengahnya adalah setengah-setengah, setengah dikontrol, setengah di spontan. Nah, biasanya kalau orangnya disedasi, ditidurkan, di shutdown, kemudian nafasnya diambil alih semua. Yang pertama adalah yang fully control, kemudian baru yang pelan-pelan menjadi yang SIMV, kemudian eh, yang yang apa namanya? Yang eh, fully spontan dari pasien. Bentar saya matikan HP dulu, ganggu sekali. Oke, nah, oke ya. Yang fully control ada dua. Satu yang assist control atau volume control, volumenya yang diatur, volumenya seberapa, kemudian menghasilkan yang namanya pressure. Yang kedua sama pressure yang dikontrol menghasilkan volume, itu yang kontrol. Yang tengah-tengahnya SEIMV, setengahnya mandatory, bisa volume control, bisa pressure control, yang setengahnya spontan. Nah, yang spontan ada beberapa macam. Kita anggap dua macam aja deh. Satu yang pressure support, artinya udah ada spontan ditambahkan lagi dikit, disentil lagi dikit supaya tekanannya agak naik ya. Yang lagi satu hanya dikasih pip. Dikasih pipnya itu hanya dikasih biar paru-parunya tidak kolaps, tidak pipnya nol, tetap dikasih pip tambahan supaya tetap apa namanya? Alveolusnya tetap mengembang. Nah, itu ada mode CPAP, artinya continuous, atau mode PIP saja, gitu ya. Jadi ada tiga, secara sederhana, fully control, ada dua, volumenya yang dikontrol, atau tekanannya yang dikontrol, pressure-nya yang dikontrol. Yang kedua, setengah-setengah. Setengah kontrol, setengah support. Yang ketiga, semuanya spontan dari si pasien, bisa pressure support, atau ditambah atau hanya PIP saja. Oke ya. Yuk, kita lanjut. Ini yang assist control yang kemarin ya. Volumenya dikontrol menghasilkan pressure. Kemudian pressure-nya dikontrol menghasilkan volume. Oke, yang kemudian pressure support hanya memberikan support pressure aja. Kemudian yang SIMV, synchronized intermittent mandatory ventilation, setengahnya dikontrol ya, yang gambar ini setengahnya dikontrol, setengahnya lagi support, hanya pressure support saja ya. Yang mana dia spontan disupport aja, yang mana dia belum nafas di mandatory. Itu istilahnya adalah SIMV, synchronized intermittent mandatory ventilation. Dibacanya terbalik, ventilasi yang mandatnya secara selang-seling gitu ya, dan disinkronkan dengan nafas spontan pasien ya. Istilah kerennya adalah SIMV atau synchronized intermittent mandatory ventilation. Nah, yang ini yang sudah sadar atau minimal sudah spontan. Bisa CPAP, bisa PIP, positive and expiratory pressure. Hanya PIP-nya saja yang di setup. Ntar ada yang masuk lagi. Oh, Dr. Bella. Oke, kita lanjut. Apa sih yang mesti disetting? Ya, apa yang mesti disetting? Nah, ini kita akan banyak hanya membahas hal ini hari ini ya. Pertama, ini terbagi ya teman-teman, bacanya dari kanan, dari atas ini. Ini adalah assist control, yang volumenya dikontrol. Yang ini adalah pressure control, artinya pressure-nya yang dikontrol nanti menghasilkan yang namanya volume ya, itu yang pressure control. Kemudian ini pressure support, sudah RR-nya spontan. Yang ini SIMV plus pressure support yang setengah-setengah. Nah, kita satu-satu. Dari sini ya kita ngebacanya ya.
FiO2 itu adalah fraksi oksigen. Pas nyeting ventilator kan pasti ada FiO2-nya. Itu bisa kadang-kadang tulisannya 0,2 sampai 1 gitu, atau Kak 20 sampai 100 gitu ya. Artinya sama aja, kalau 100 berarti dia 1, kalau dia 0,2 artinya dia 20, oke ya. Kemudian bawahnya respiratory rate, setelah FiO2-nya disetting, baru yang disetting adalah respiratory rate, berapa mau ngasih RR. Berapa kali per menit mau ngasih RR-nya, nafasnya. Biasanya 12 kali per menit, seperti nafas orang normal ya. Ini adalah respiratory rate. Kemudian tidal volume. Nah, ini yang ditentukan mau volume tidal berapa ya. Kalau mau modenya adalah assist control atau volume control, berarti teman-teman men-setup volumenya mau berapa. Ya kan tadi yang dikontrol kan volumenya, yang dihasilkan adalah pressure. Jadi yang di-setup dipilih dulu modenya assist control. Ini adalah beberapa centangan yang harus teman-teman setup ya. FiO2-nya, respiratory rate-nya, kemudian volume control-nya. Volumenya mau ngasih berapa, volume tidalnya. Inspiratory pressure tidak perlu di-set karena seperti perbedaan tadi. Kalau yang di-set volume, yang kita lihat adalah pressure-nya. Kalau yang di-set pressure, yang dilihat adalah volumenya. Nah, ini inspiratory flow, I banding E ratio, inspiratory pause. Nah, ini tentang waktunya. Nanti kita jelasin di belakang ya. Inspirasi dibanding ekspirasi rasionya. Normalnya ekspirasi lebih panjang daripada inspirasi. Jadi di sana disetting I banding E rasionya berapa. Biasanya pada umumnya adalah 1:2. 1 banding, misalnya 3 detik 1 sesi kali nafas, 1 detik nafas, 1 detik inspirasi, 2 detik ekspirasi. Ya, itu namanya I banding E rasio. Nah, ini dibuat inspiratory flow-nya adalah maksudnya waktu flow-nya berapa sampai puncaknya waktu inspirasi, dan ini inspiratory pause-nya mau berapa detik. Nanti kita di belakang omongin ya. Pokoknya ini yang penting adalah waktu perbandingan, karena kita udah ngeset RR kan. Kita sudah ngeset RR, berarti kita ngeset I banding E ratio. Perbandingan antara waktu inspirasi dengan waktu ekspirasi. Ini I banding E ratio. Kemudian ini yang penting, PIP. Dikasih berapa sih tekanannya supaya dia tidak kolaps. Kasih PIPs. PIP, positive and expiratory pressure. Nah, kalau modenya pressure control, ini kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Kan hampir sama kan? Hanya perbedaannya seperti dari awal kemarin, yang di setup adalah pressure-nya, menghasilkan volume. Ya, kalau yang di setup assist control atau volume control, yang di setup adalah volumenya, menghasilkan pressure. Jadi pressure-nya yang dilihat. Nah, coba contoh nih, pasiennya sudah terintubasi, tidak ada nafas spontan, pasang ventilator. Daripada begging terus, pasang ventilator. Set, teman-teman pilih assist control. Artinya volume control. Oke, yang gampang. FiO2-nya berapa? Karena baru kolaps, belum ada AGD, pasang FiO2 100. Respiratory rate seperti normal, anggap 12 kali per menit. Kemudian di-set tidal volumenya 500 mili, di-set I banding E rasionya 1:2, kemudian di-set PIP-nya 5, di-set up trigger-nya adalah on. Trigger itu kalau dia apa namanya? Ya, trigger lah, kalau dia nafas atau apa semuanya ada triggernya ya. Itu di setup, kemudian dia akan memberikan nafas spontan 500 mili 12 kali per menit. 12 mili, 500 mili, 500 mili, seperti itu. Nah, pas kita setup itu yang dilihat adalah pressure-nya yang bisa berubah-ubah, kadang 20, 21 gitu ya. Itu yang dilihat adalah pressure-nya, outcome-nya. Karena kayak perbandingan rumus tadi, volume dan pressure itu selalu kanan kiri ya, yang mana dia menghasilkan yang mana. Oke. Kedua, mau pakai mode sama seperti tadi case-nya. Pasiennya sudah sadar, RR-nya 0 ataupun dibuat 0 ataupun tidak ada spontan nafas, sudah terintubasi, sudah pas intubasinya, pasang ventilator daripada begging terus. Pressure support yang dipakai, pressure control yang dipakai misalnya ya. Langsung disetting. FiO2-nya mau berapa? Pertama biasanya 100%, nanti begitu ada AGD baru dikurangi atau menyesuaikan. Kemudian RR-nya berapa? 12 kali per menit pada umumnya. Langsung dibuat baru yang ini. Inspiratory pressure-nya mau berapa? Ini yang di setup misalnya 20,
misalnya ya 20, baru yang teman-teman lihat volumenya, berapa volume yang dihasilkan. Sesuai nggak dengan volume yang kita harapkan, gitu ya. Nah, ini yang lainnya sama, I banding E-nya, waktu inspirasi dibanding waktu ekspirasi, kemudian PIP-nya berapa, ya, kemudian trigger-nya dihidupkan. Itu yang volume kontrol, artinya benar-benar dikontrol. Mudah kan? Tinggal di-set fraksi oksigennya, di-set respiratory rate-nya mau berapa, di-set volumenya atau pressure-nya. Nanti kalau set volume, yang dilihat pressure, kalau yang di-set pressure, yang dilihat adalah volume. Kemudian di-set I banding E rasio. Artinya gimana ya I banding E ini? Normalnya itu 1:2. Banyakan orang ekspirasi dibandingkan inspirasi. Tujuannya apa? Kalau ini dibuat 2:1 gitu ya, ataupun 1:1. Narik nafas, keluar, perbandingan waktunya itu sama, maka ada yang istilahnya kayak komplikasi yang dibilang kita bahas kemarin, gas trapping. Belum sempat keluar semua, itu sudah dimasukkan lagi. Nah, itu namanya gas trapping, tekanannya makin lama makin meningkat. Nah, kapan kita balik rasionya? Kalau misalnya pasiennya hiperkapni atau gagal nafas karena kegagalan mengeliminasi CO2. Maka tadi kan waktu ekspirasinya kayak yang kemarin ya ada 3 ya, increasing tidal volume, increasing respiratory rate, dan mengurangi dead space. Mengurangi dead space inilah dengan cara meningkatkan perbandingan I banding E supaya waktu ekspirasinya lebih lama, jadi CO2-nya lebih lama dibuang. Itu maksudnya I banding E ya. Baru PIP sama, selalu ada PIP biar tidak kolap, dan kemudian trigger-nya sama. Itu adalah yang dikontrol. Nah, misalnya pasiennya sudah mau winning nih, sekarang case-nya berbeda. Satu, pasiennya udah mau winning, sudah ada spontan nafasnya 12 kali per menit, sudah adekuat. Sekarang mau winning, jangan dikontrol, tabrakan terus sama ventilatornya. Atau misalnya case-nya adalah pasiennya udem paru, yang mau pasang non-invasif, pasang mask, kemudian kasihkan pressure support, misalnya gitu instruksinya. Nah, yang di setup apa? Selalu pasti nomor 1 fraksi O2-nya, FiO2-nya. Biasanya di setup 100 kalau keadaannya akut ya. Di setup 100 atau 1.0, kemudian RR-nya nggak usah di setup. Karena, tapi modenya dipilih dulu ya, dipilih dulu di ventilatornya, kemudian RR-nya nggak usah di setup. Karena apa? Karena pasiennya nafas sendiri. Tidal volumenya nggak usah di setup. Kemudian ini supportnya mau berapa? Mau dikasih berapa supportnya di setup? Mau ditambahkan berapa setiap kali dia tarik nafas? Itu di setup pressure support ya. Mau dikasih berapa tambahan supportnya. Setiap dia tarik nafas, langsung mesinnya memberikan support pressure atau support tekanan tambahan ya. Yang lain nggak di I banding E-nya nggak di setup. Karena apa? I banding E-nya semua tergantung pasiennya ya. Kemudian PIP harus di setup terus, dia akan memberikan gitu supaya PIP-nya tinggi, supaya alveolusnya tidak kolaps ya. Kemudian kita lihat lagi. Yang ini, kalau SIMV plus PS artinya pasiennya setengah-setengah, nafas spontannya baru 4, kemudian kita mau berikan lagi yang mandatory lagi 8 biar 12. Nah, ini semuanya di setup, teman-teman. 1 FiO2 otomatis di setup. Respiratory rate targetnya mau berapa? Misalnya 12 kali per menit. Tidal volume ini di set untuk apa? Untuk yang mandatory. Nah, yang mandatory itu mau di set volume berapa? Pressure-nya juga di setup untuk apa? Untuk yang spontan, supaya mau ditambahkan support berapa. Kemudian I banding E-nya ditentukan karena untuk yang mandatory, yang dikontrol sama mesin. Kemudian PIP-nya pasti, trigger-nya pasti. Nah, oke ya. Kita lanjut dulu, nanti kita bahas ulang. Nah, ini common setting-nya atau setting yang pada umumnya. 1, FiO2. Ini misalnya kontrol yang paling umum ya, misalnya pasiennya kolaps atau di ruang operasi atau baru akut respiratory failure, kemudian diputuskan pasang intubasi, kemudian udah fully kontrol aja dulu, gitu misalnya ya, fully kontrol dulu, baru di baru di setup ya. FiO2-nya start 100% atau 1.0. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya dititrasi sesuai dengan
AGD-nya, blood gas analysis. Karena kalau enggak gimana? Komplikasi yang tadi yang kemarin kita bahas, oksigen toxicity ya. Jadi begitu sudah setup 100, 1 jam lagi dilihat, misalnya gitu instruksinya. 1 jam lagi datang AGD, PaO2-nya sampai 200, oh terlalu banyak. Kurangi oksigenasinya ya. Itu tergantung dari hasil dari AGD. Pertama biasanya start dari 100% atau 1.0. Kemudian setup RR 12 kali per menit pada umumnya, atau misalnya berapa 10 kali per menit atau 12 kali per menit, sesuaikan dengan klinisnya. Kalau ternyata klinisnya adalah CO2-nya yang meningkat, perlu dieliminasi, RR-nya dinaikkan. Seperti yang kemarin ya, RR-nya dinaikkan supaya CO2-nya keluar. Tapi pada umumnya misalnya nggak ada kondisi apa-apa, oke 12 kali per menit. Atau pasiennya asidosis metabolik, perlu kompensasi, jangan dihilangkan, pasiennya kan kita tidurin. Kalau pasiennya tidak kita tidurin, kan dia kompensasi sendiri dengan RR-nya tinggi. Nah, misalnya pasiennya asidosis, ya kita set up RR-nya agak tinggi lah, supaya CO2-nya keluar, supaya pH-nya mulai balance, melawan dari metabolic acidosisnya. Tidal volume, pada umumnya berapa? Seperti yang biasanya, 6-8 ml per kilogram, kalau mau detail. Atau, pukul rata, anggap 60-65 kg pada umumnya, dengan dos 8 ml per kilogram, biasanya di setup biar gampang 500 ml. Ketika nge-setup volume, selalu ngelihat pressure. Jangan sampai volume yang kita bikin, pressure-nya tinggi banget. Ya. Kemudian inspiratory pressure adjust sesuai dengan target volume. Tidak ada tidak ada yang baku biasanya kalau setup pressure, karena yang dituju kan volume. Jadi di setup 20, misalnya sudah tercapai 490, oh, titrasi sesuai dengan target volume tidal yang ingin dicapai. Kemudian, ini nanti kita bahas, saya balik lagi ke bukunya yang kita pakai ya. Inspiratory time, inspiratory flow time, inspiratory pause time, expirasi time, dan EA ratio. Ini harus di setup. Pada umumnya ada beberapa mesin sangat tergantung dari mesinnya. Ada mesin yang baik langsung ter-adjust sendiri. Kita tinggal periksa setup ini, setup I banding E, setup PIP pada umumnya 5, kecuali dia pulmonary edema yang berat, itu kita naikin 8, nggak mau naik juga, coba naikkan 8 ya. Atau setup yang dasar biasanya 5. Ini ya, ini yang setup dasar biasanya I banding E ini pada umumnya 1:2 sudah cukup, semuanya tersetup sendiri. Tapi ini harus dipahami. Kita akan bahas setelah ini. Ya, ini common setting ya teman-teman ya. Pasiennya udah ditidurkan, sudah shutdown, kemudian sudah terintubasi, oke pasang ventilator, fully control atau rendah assist control atau pressure control. Pertama di start FiO2-nya start 100%. Kemudian nanti di AGD, titrasi sesuai dengan AGD. Untuk mencegah apa? Mencegah oksigen toxicity. Kemudian RR-nya dicek, di setup, biasanya 12 kali per menit, tapi sesuaikan dengan klinisnya. Misalnya apa? CO2-nya tinggi, mau ngeluarin, RR-nya ditingkatkan. Pasiennya asidosis metabolik, sepsis, mau bikin kompensasinya yang secara orang normal, dinaikin gitu ya. Kemudian tidal volume, setup 6-8 ml per kilogram atau 500 ml pada umumnya, dilihat pressure-nya. Jangan sampai ini jadi patokan, ternyata dengan setup begini pressure-nya tinggi banget gitu ya. Kemudian kalau yang pressure mode, pakai yang inspiratory pressure-nya di setup. Kurang lebih biasanya kalau saya 20-an gitu ya. Tapi begitu setup 20, dilihat volumenya, tercapai nggak volume tidal yang kita inginkan ya. Kemudian ingat time-nya, waktunya. Pada umumnya kalau yang bagus, yang belakangan tinggal men-setup I banding E rasio 1:2. Kalau normal biasa dan di setup PIP-nya 5. Nah, jadi kalau di dasar itu tinggal ini aja sebenarnya yang teman-teman setup. Kemudian dia akan berjalan sendiri gitu ya. Saya keluar dulu sedikit ya dari sini, saya mau buka buku basic sebagai pedoman yang kita pakai sebentar. Nah, ini teman-teman. Pengertian tentang inspiratory time, inspiration flow, expiratory time, kemudian I banding E, inspirasi flow time, inspirasi pause time. Kadang tinggal di setup I banding E udah cukup gitu. Dia akan mengatur. Tapi beberapa minta manual dan kita harus pahami ini. Oke, saya pelan-pelan ya. Oke, misalnya contohnya kita setup respiratory rate-nya 10
kali per menit. Ini bacanya gini ya. Kita setup respiratory rate 10 kali per menit. Ya, 10 kali per menit. Kalau 1 menit, 60 detik dong. Kalau 10 kali, 1 kali nafasnya adalah 60 dibandingin 10. Itu 6 detik. Ya. 1 kali dia nafas, dia 6 detik. 1 kali respiratory cycle time. 1 kali inspirasi ditambah ekspirasi, dia 6 detik. Selanjutnya respirasi kedua, ketiga, sampai respirasi ke-10, maka habis 1 menit. Nah, misalnya di setup ideal volumenya 500. Ini 6 detik ya. Kalau kita setup I banding E-nya 1:2, maka yang muncul adalah inspiratory time-nya 2, expiratory time-nya 4. Ya kan? 1 dibanding 2. 2 dibanding 4. Karena kita setupnya 1 dibanding 2. Misalnya ini kita ubah, ada mode yang ini bisa kita naikkan, ataupun ini kita kurangi, gitu ya. Ini bisa dinaikkan, dikurangi gitu, ini akan ikut berubah perbandingannya. Ya. Kemudian, nah ini akan muncul, ataupun kita setup inspiratory flow time-nya 1,5 detik. Kalau 1 kali respiratory kan ada yang dari tarik nafas, sampai menuju tinggi, itu namanya inspirative flow time. Kemudian dia pause dulu, baru dia ekspirasi. Nah, dari 2 detik ini, dari 2 detik yang ini, di setup 1,5 detiknya inspirasi, flow, sampai puncak inspirasi, kemudian jeda 0,5 detik. Nah, ini ya cara bacanya ya teman-teman. Jadi, kalau kita setup misalnya keluar angka-angka ini, 10 kali per menit, ya. Kemudian, berarti 1 kali nafas, inspirasi dan ekspirasi, itu menghabiskan 6 detik. Kalau di setup inspiratorinya 2 detik, maka ekspirasinya sisanya 4 detik. Secara otomatis I banding E-nya 1:2. Kalau ini kita setup 3, expiratory time-nya sisa berapa dari 6? 3. Maka dia akan berubah 1:1. Ini kita buat inspiratory time-nya 1,5, pause time-nya 0,5 detik. Dari 2 detik ini, 1,5 detik dia akan tarik nafas, 0,5 detik dia akan pause. Kemudian baru dia ekspirasi 4 detik. Ya. Oke. Nah, kalau hanya diubah RR-nya, ini diganti, RR-nya jadi 20 gitu misalnya ya. Gantikan RR-nya jadi 20. RR-nya diganti 20 dan kita tidak memperhatikan yang lain, I dan E-nya bisa berubah sendiri. Kenapa gitu? Nah, begini. Kalau RR-nya kita setup 20 kali per menit, berarti 1 menit 60 detik. Berarti 1 kali respiratory cycle itu adalah 3 detik. Nah, dari 3 detik ini, kalau ini tetap setup-nya 2 detik, tidak diubah, setup-nya tetap 2 detik, ya, maka tersisa dari 3 detiknya hanya tersisa 1 detik. Maka ini akan berubah menjadi 2:1. 2:1. Lebih banyak inspirasi daripada ekspirasinya. Dari 2 detik ini gimana? Dia akan tetap 1,5 banding 0,5 detik, 1,5 inspiratory flow, 0,5 detik untuk pause. Bayang ya? Nah, makanya kita harus mengubah ini menjadi 1:2 lagi. Kalau kita mengubah RR-nya jadi 20. Berarti apa yang diubah? Misalnya 3 detik ya, berarti kita ubah inspiratory time-nya jadi 1 detik, kemudian sisanya 2 detik, maka inspirasi dan IE rasionya tetap 1:2. Dan akan muncul seperti ini. Inspiratory flow insufficient to deliver a set tidal volume in a set inspiratory time. Kenapa gitu muncul? Karena ini settingannya masih sama, 1,5 dan 0,5. Ini kan masih 2 detik. Maka dia harus mengikuti. Misalnya 0,75 dengan 0,25 gitu ya. Terserah perbandingannya nanti dibuat sesuai dengan grafiknya. Ya, ini agak kadang jadi inspiratory flow also need to be adjusted. Nah, di sini sangat tergantung dari mode atau ventilator teman-teman. Kenali ventilator teman-teman. Tapi kalau dasarnya tahu, dia teman-teman akan mudah memahami. Oh, ini kalau ini IE-nya nggak diubah,
Kalau inspiratory time-nya tidak diubah, IE-nya bakal berubah gitu. Ada yang dikunci di IE-nya tetap 1:2, inspiratory time-nya berubah sendiri. Inspiratory flow time-nya berubah sendiri, inspiratory pause time-nya berubah sendiri. Nah, tergantung sama ventilatornya teman-teman semua. Saya ulang ya, ini agak-agak sering bingung gitu. Misalnya teman-teman setup awalnya respiratory rate-nya 10 kali per menit. Ya, berarti dalam 1 menit ada 10 kali nafas. 1 kali nafas itu berarti 6 detik, karena 60 dibanding 10. Dalam 6 detik, di setup nih, inspiratory time-nya 2 detik, expiratorinya 4 detik, selama 6 detik tadi. Ini ya, 2 detik dan 4 detik, hingga muncul 1:2. Kemudian, di setup inspiratory flow time-nya 1,5 detik, inspiratory pause time-nya setengah detik. Setelah di 2 detik ini, 1,5 detik dia tarik nafas, setengah detik dia pause, baru dia ekspirasi 4 detik. Gitu ya. Nah, kalau diganti dia di 20 kali per menit, maka 1 respiratory time itu 3 detik. Kalau inspirasi time-nya tetap 2 detik, dari 3 detik itu, maka yang tersisa hanya 1 detik untuk ekspirasi. Maka ini berubah IE-nya secara otomatis jadi 2:1, di mana resikonya nanti ada dead space, ada gas trapping gitu ya. Nggak bisa keluar, tetap masuk, tapi nggak bisa keluar. Kemudian I banding flow-nya tetap sama, 1,5 dan 0,5. Tapi yang ini, ketika teman-teman ngubah jadi 20 kali per menit, jangan lupa, berarti 1 siklus respirasinya cuma 3 detik. Inspiratory time-nya juga diubah jadi 1 detik. Sisanya 2 detik, sehingga muncul I banding E 1:2. Ingat diubah. Inspiratory flow time-nya berapa detik, kemudian inspiratory pause time-nya berapa detik. Oke ya. Itu tentang men-setup RR. Oke, kita lanjut. Nah, tadi ya. Ini ya. Saya terakhir, saya sih beberapa ventilator tinggal setup I banding E aja 1:2 gitu. Kemudian di setup 12 kali per menit. Artinya 1 detiknya, 1 kali nafasnya itu 5 detik berarti ya. Dia akan setup sendiri menjadi 1:2. Ya. I banding E-nya menjadi 1:2. Berarti sekitar, ya nanti dia akan men-setup sendiri dan kemudian di-setup semuanya. Yang penting kita tahu maknanya dari ini. Inspiratory time, berapa detik waktu inspirasinya. Expiratory time, berapa sisanya dari 1 siklus itu. Inspirasi flow time, berapa detik kita mau dari 1 siklus inspirasi itu supaya dia sampai puncak inspirasi. Baru inspirasi pause time, berapa detik kita minta di pause inspirasi itu untuk jeda. Kemudian expiratory time. Ya, ini teman-teman harus paham. Jadi saya ulang, inspirasi time dari setelah RR-nya ditentukan, dari misalnya 12 kali per menit, ya 5 detik berarti 1 kali siklus nafas. Inspiratory time ini dari 5 detik ini teman-teman mau dia nafas inspirasi berapa detik. Kemudian inspirasi flow time, berarti dari waktu dia tarik nafas itu, inspirasi itu, berapa menit teman-teman mau ini sampai puncaknya. Berapa detik mau sampai puncaknya. Kadang ada yang minta cepat, ada yang minta lambat. Kemudian pause-nya berapa lama. Baru expiratory time-nya. Dari sana baru muncul yang namanya I banding E rasio 1:2. Oke ya. Itu secara sederhana untuk mudah diingat. Nah, nanti kita ulang lagi deh sambil jalan. Oke, ini ingat adverse effect atau pas teman-teman merubah-rubah setup itu hati-hati. Nah, gini-gini. Kalau meningkatkan FiO2, itu paling gampang kalau masih desaturasi, tanyain FiO2. Ingat yang namanya, hati-hati yang namanya oksigen, toxicity. Ini kan semua upaya kita untuk meningkatkan oksigenasi ya, seperti yang di awal kemarin itu. Gimana ada 3, naikin volume atau pressure-nya, naikin fraksinya, naikin PIP-nya, kemudian atur time-nya, inspiratory time-nya. Gitu ya. Buat dia inspirasi lebih lama dan pause lebih lama. Gitu kan yang pertama kemarin yang 3 itu. Nah, ketika melakukan itu hati-hati kita terhadap adverse effect-nya atau side effect-nya. Jadi kita harus hati-hati apa yang kita pantau nih. Kalau naikin FiO2, hati-hati yang namanya oksigen toxicity. Selalu dipadu-padankan dengan hasil AGD.
Kalau begitu 100, pasang oksigen setting, jalan setengah jam, ambil AGD. Kalau tiba-tiba udah 200 gitu, 250, udah turunin aja, gitu ya. Kemudian ketika menaikkan PIP, yang kedua, menaikkan PIP, balon yang tadi biar nggak kolaps, dinaikkan PIP-nya, hati-hati. Ini ada yang namanya CSF effect atau cardiovascular effect. Artinya tekanan intrathoraxiknya bisa meningkat, ya. Ketika tekanan intrathoraxiknya meningkat, di dalam rongga dadanya meningkat, preload-nya berkurang, cardiac output berkurang. Itu yang maksudnya dengan cardiovascular effect. Dan hati-hati kalau PIP-nya terlalu tinggi, tekanannya terlalu tinggi. Ada risk yang namanya kayak kemarin, barotrauma, pneumotorak, pneumomediastinum karena tekanannya yang terlalu tinggi. Oke ya. Menaikkan inspiratory time. Ketika menaikkan inspiratory time, lihat expiratory time-nya. Kalau menaikkan inspiratory time, maka expiratory time-nya akan berkurang. Resikonya adalah gas trapping. Gas trapping lagi tekanan intrathoraxiknya meningkat. Terlalu banyak gas, terlalu banyak tekanan, gitu ya. Maka preload berkurang, cardiac output berkurang, ya. Kemudian menaikkan tidal volume. Kalau tidal volume, yang resikonya apa? Resikonya pressure, resikonya barotrauma. Kalau ini naikkan pressure, sama resikonya adalah barotrauma. Kemudian meningkatkan inspiratory pause, dari waktu yang pause itu ditingkatkan, menurunkan inspiratory flow time. Waktunya narik nafas jadi cepat gitu ya. Jadi selalu dilihat semua itu setup-nya mudah gitu, tapi apa namanya? Yang penting kita paham basic-basicnya. Nah, ini ada beberapa barometernya ya. Misalnya ini, tidal volume. Jangan sampai ketika exercise pressure, kita lihat volumenya jangan melebihi 8 ml per kilogram berat badan. Pas kita set up, jangan melebihi 8 ml per kilogram berat badan. Nah, ketika men-set up volume, lihat PIP-nya. Jangan melebihi 30 di including tambah PIP. Jadi jangan melebihi 30 ditambah PIP, total 30 ya. Itu untuk melihat yang namanya set effect. Ini menaikkan tidal volume akibatnya barotrauma. Hati-hati barotrauma kan meningkatkan volume atau meningkatkan pressure, volume ditingkatkan, pressure jadinya gitu ya. Meningkatkan respiratory rate, mengurangi expiratory time, gas trapping, barotrauma seperti rumus tadi ya. Kemudian itu aja untuk hati-hati waktu melakukan setup. Nah, ketika memonitoring atau troubleshooting, pada umumnya masalahnya seperti ini. Airway pressure, beep 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 beep, airway pressure, muncul alarmnya, air pressure-nya terlalu tinggi. Nah, ini beberapa penyebabnya. Bisa dari ventilatornya, bisa dari sirkuitnya, bisa dari tube-nya, bisa dari spasiennya. Kita kan sudah setup limitnya ya, biasanya setup mungkin 25 atau kita setup 30 gitu ya. Ketika mulai menyentuh, mulai dia ribut mesin ventilatornya. Kemudian pressure high. Kita harus berpikir, kenapa ini ya? Kenapa ini bisa pressure-nya high? Satu, ventilatornya inappropriate setting atau ventricular malfunction. Misalnya, volumenya yang kita setup terlalu tinggi menghasilkan pressure yang tinggi. Kemudian dari sirkuitnya, dari tube-tube-nya itu sebelum sampai ETT, bisa kinking, ada pooling of condensed water di sana, sehingga resistance-nya meningkat. Karena kan bisa dia juga menilai dari sirkuitnya itu, kalau tekanannya terlalu tinggi. Kemudian endotracheal tube-nya, ETT-nya, bisa, ini juga sering, kalau pasien yang sudah lama, kinking, misalnya terpelintir. Kalau pasien pneumonia biasanya ada sputum di sana, suction, baru hilang alarmnya. Ada blood di sana, akibat endobronchial intubation. Kalau dari sisi pasien, misalnya bronchospasm, penurunan lung compliance karena pulmonary edema, ada pleural compliance, misalnya pneumotoraks, chest wall-nya compliance, gitu ya.
kemudian pasien ventilator disinkronasi atau misalnya batuk, jadi tekanannya ikut meningkat. Jadi semua ini adalah tanda-tanda ketika ada masalah troubleshooting airway pressure. Lihat dulu ventilatornya, sirkuitnya kinking apa enggak, endotrachealnya ada obstruksi apa enggak, kemudian dari pasiennya apakah ada bronchospasm dan lain-lain, gitu ya. Kemudian apalagi yang sering bunyi? Ini inspiratory pulse pressure-nya, tidal volume, apa yang harus diawasi lagi ya monitoringnya? Inspiratory pulse pressure sama kayak tadi tekanannya secara umum, mean alveolar pressure-nya secara umum tekanannya diawasi, jangan sampai terlalu tinggi karena ada efek samping barotrauma dan lain-lain. Volume tidalnya diperhatikan kalau kita set up pressure, berarti volume tidalnya kita perhatikan sudah nyampe nggak optimal, ya jangan juga terlalu tinggi, tidak melebihi 8 mili, tidak juga kurang dari 6 mili, nggak optimal, tidak seperti orangnya nafas biasa. Minute ventilation, jumlah total ventilasi dalam 1 menit. Rumusnya tidal volume dikali RR. Diawasi juga kalau pasiennya apnu. Biasanya ada alarmnya atau ada setup. Kalau dia apnu langsung diambil alih. Misalnya udah pasang trigger pressure support nih, pasiennya masih terintubasi, spontan. Dipasang pressure support aja karena pasiennya sudah RR terus ditinggal walaupun di ICU. Ingat juga hati-hati, pasiennya bisa tiba-tiba apnu. Kalau teman-teman tidak setup monitornya, ya nggak ada nafas pasiennya karena nggak di setup ya. Kemudian intrinsic PIP, hipotensi. Hipotensi karena apa? Karena tadi salah satu side effect dari tekanan torakal yang meningkat. Mungkin PIP-nya terlalu tinggi, pressure-nya terlalu tinggi, volumenya terlalu tinggi, di tekanan ruang dadanya jadi tinggi, menekan jantung, preload berkurang, cardiac output berkurang, hipotensi. Ini lagi yang diperhatikan, patient ventilator disinkronasi. Kalau pasiennya apalagi yang sudah setengah-setengah sadar, perhatikan jangan sampai pas mandatori itu inspirasi dia ekspirasi. Jadi kapan dia dikontrol, kapan dia spontan, pastikan pasien dan ventilatornya sinkron ya untuk mode SEIMV. Kalau belum ya di setup mungkin ditambah sedasinya, ditambah obat-obat sesuai dengan obat di ICU misalnya gitu ya. Jangan sampai terjadi patient ventilator disinkronasi. Kemudian yang terakhir yang diperhatikan adalah desaturasi. Ujung-ujungnya kita kan ingin memasukkan oksigen sampai ke tingkat sel. Yang klinikal yang bisa dilihat, yang paling cepat adalah saturasi. Jadi kalau ada desaturasi, apalagi sampai di bawah 90, ya balik lagi ke gambar grafik kemarin itu, kalau di bawah 90 berarti tekanannya langsung drop jauh ya. Kemudian, nah ini dari bagian ini, kalau terjadi desaturasi, pertama, biasanya di setup fraksi oksigennya sampai 1 atau sampai 100% oksigen. Kalau kemudian dilihat, dinaikkan dulu FiO2-nya ya dibalikin gitu, kasihin oksigenasi yang maksimal. Dilihat dadanya masih mengembang atau tidak. Kalau tidak, wah kok nggak naik ya dadanya ya, padahal ini kontrol gitu ya. Dilepas ventilatornya, kemudian ventilasi secara manual. Apa gampang nggak diventilasi? Bagging manual. Kalau enggak, kaku, nah keras, nah coba dilihat. Apakah ada ETT yang kinking, kemudian ada enggak masalah yang di tabel tadi itu ya, ada ETT yang kinking, ada obstruksi dari sputum atau pus, atau ada bronchospasm dari si pasien ya. Kalau ternyata dia easy to ventilate, berarti mungkin ventilator problem, cek setting dan juga fungsi dari ventilatornya. Jadi ini kalau yang ini intinya dilepas dulu ventilatornya, kemudian di bagging manual. Kalau susah di baggingnya, cek tabel yang pertama tadi, mungkin ada kinking, mungkin ada obstruksi, ya. Suction dulu, atau mungkin ETT-nya mesti diganti, atau dikasih nebulizer biar bronchospasmnya berkurang, atau dikasih obat-obat ETT biar bronchospasmnya berkurang. Kalau ternyata isi, berarti ini masalah ventilator. Nah, ini kalau chest-nya moving tapi terjadi desaturation, lihat tanda-tanda ini. Ada nggak pneumotorak? Ada nggak kolaps parunya? Ada nggak pulmonary edema? Ada nggak bronchospasm? Kemudian treat cause-nya. Ya, ini adalah cara untuk kalau ada desaturasi. Oke, itu aja. Saya ulang dulu dari awal ya teman-temannya. Mudah-mudahan
kita jam berapa ini ya? Mudah-mudahan, udah 45 menit. Mudah-mudahan gampang kok. Kita ngomongin ventilator ya. Dari mana berarti? Dari sini. Udahlah, nggak usah lah ini ya. Udah kemarin. Intinya ada dua kan teman-teman ya. Kita pingin oksigennya masuk, kita pingin O2-nya keluar. Ya. Ini, kalau kita mau masukin oksigen, kita mau tekanan di alveolarnya secara rata-rata meningkat atau menjaga tekanan mean alveolar pressure supaya apa? Supaya kalau tekanannya tinggi di alveolus bisa melakukan difusi ke pembuluh darah alveoli ya. Apa yang di setup kayak tadi set tidal volume atau set inspiratory pressure-nya dinaikkan, kemudian set inspiratory time-nya supaya inspirasinya lebih lama, kemudian dicek PIP-nya ya. Ditambahkan PIP-nya. Hanya 3 ini. Set volume atau pressure, set time-nya, waktunya, terutama waktu inspiratorinya, supaya dia bernafas inspiratori lebih lama, atau pause time-nya. Kemudian di setup PIP-nya, ditambahkan PIP supaya dia mengembang. Ujung-ujungnya apa? Tekanan alveoli rata-ratanya meningkat. Ya. Dengan tekanan meningkat, difusi ke pembuluh darah. Nah, kalau untuk mengeluarkan CO2, naikkan tidal volumenya. Nafas lebih banyak, increasing respiratory rate dan decreasing dead space. Naikkan waktu ekspirasinya, ya, naikkan waktu ekspirasinya. Kemudian ini gambarannya, enggak usah lah ya. Hati-hati, selalu diulang tadi ya, ketika kita setup, kita awasi, ketika dia setup, kita awasi. Ini adalah adverse effect dari ventilator yang sering. 1, baru trauma. 2, gas trapping. 3, oksigen toxicity, kemudian cardiovascular effect, dan juga pneumonia. Hati-hati baru trauma. Maksudnya baru trauma, volumenya terlalu banyak kita setting, hasilnya pressure-nya tinggi. Terlalu tinggi pressure yang kita setting, hasilnya volumenya terlalu besar. Akhirnya baru trauma pneumotoraks, ya, pneumomediastinum. Tekanan intratorakal meningkat. Kemudian gas trapping. Setting waktunya salah, belum di setup ekspirasinya lebih lama. Jadinya belum sempat mengeluarkan gas, sudah dihirup lagi. Belum sempat keluar gas, dihirup lagi. Gasnya terjebak atau gas trapping. Ujung-ujungnya apa? Tekanan intratorakalnya meningkat. Kemudian yang ketiga, oksigen toxicity. Setup 100 dulu ya. Udah 5 hari gitu pasiennya diintubasi. Udah mulai setengah sadar juga setupnya tetap 100 aja FiO2-nya atau 1.0. Nah, tetap bahkan fluktuatif dilihat tiap berapa jam gitu ya. Kalau sudah oke, bukan masalah oksigenasi gitu ya, bukan masalah fraksi oksigen, mungkin kita bisa kurangi, kita set up-kan ke yang lain. Cardiovascular effect. Nah, ini ujung-ujungnya dari pressure tadi. Intrathoracic pressure-nya meningkat, kalau tekanan di rongga dadanya meningkat, prelude-nya berkurang, cardiac output-nya berkurang, itu akhirnya adalah cardiovascular effect yang buruk. Kemudian kelima, pneumonia atau ventilator associated pneumonia. Udah banget seringnya, jadi pasangin macam-macam supaya bisa menghindari pneumonia. Common mood. Dari sekian ini 3 aja teman-teman ya. 1, kontrol. Fully control. Dikontrol sama mesin. Setupnya hanya 2. Yang dikontrol volumenya atau yang dikontrol pressure-nya. Kedua yang setengah-setengah. Setengah mandatory, setengah mesin, setengah spontan. SIMV. Synchronized intermittent mandatory ventilation. Setengah dikontrol, setengah spontan. Yang ketiga, fully spontan. Yang dikontrol apa? Tambahin pressure support aja. Kalau nggak tambahkan pressure support aja, tambahkan PIP saja, ya, supaya ujung-ujungnya supaya alveolinya tetap terbuka, mean alveolar pressure-nya tetap tinggi, jadi difusi terjadi, gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami 3 ini aja kok, fully control, setengah-setengah, sama spontan banget pasiennya. Yang fully control, entah volume yang dikontrol hasilnya pressure yang dikontrol hasilnya volume. Yang setengah-setengah, ya setengah support. Yang spontan penuh tergantung mau pasang pressure support aja atau cuma pip aja gitu ya. Common mode-nya. Access control, volume yang dikontrol. Pressure control, tekanan yang dikontrol, tekanan yang dikasih. Maksudnya tekanannya di setup, yang dilihat adalah volumenya. Kemudian pressure support hanya dikasih support aja. Pressure tekanan support pasiennya spontan.
SIMV setengah-setengah, biasanya setengahnya volume, setengahnya pressure support, gitu biasanya ya. Setengahnya volume control, yang mandatory berapa, nanti diatur, targetnya misalnya 12, ternyata ada spontan 4, berarti yang mandatory ditambah 8 dengan mode volume. Yang 4 ditambahkan pressure support aja, PIP tetap jalan, gitu biasanya ya. Kemudian terus diawasi, tunggu obat tidurnya atau obat sedasinya berkurang, spontannya lebih banyak, lama-lama spontan semua, pressure support aja, pressure support 0, ataupun cuma PIP aja, ya sudah ekstubasi gitu ya. Nah, proses perpindahan ini yang kadang-kadang saya ingin cerita, kalau di dulu ya, apa ya, kadang dokter anestesi yang megang ICU itu kan tidak di rumah sakit, apalagi di Bali itu sedikit yang full time di ICU nungguin pasien terintubasi gitu. Pasti mereka operasi dulu, kadang-kadang di luar, sore baru visit. Kemudian kemarin sudah di setup kontrol, entah assist atau apa gitu. Kemudian besoknya visit lagi, mau menurunkan jadi SIMV gitu. Kemudian menunggu pasien spontan, mereka harus pergi lagi ke rumah sakit yang lain. Ya udah biarin dah, lanjut dulu kontrol. Habis itu perawat yang jaga biasanya nggak ngerti, mengurangi atau mencoba dibuat pasiennya hipoksia sedikit supaya dia spontannya keluar, nggak berani gitu. Akhirnya besoknya visit lagi, orang nggak dicoba atau nggak dipaksa pasiennya untuk nafas spontan sendiri, kan masih kontrol lagi. Lanjut lagi kontrol karena beliau nggak di sana, lanjut lagi kontrol. Terus seperti itu bisa kontrol berapa hari gitu. Nah, kalau teman-teman bisa sambil jaga, diberikan kewenangan dan teman-teman mengerti dan diberikan kepercayaan sama dokter anestesinya, teman-teman aja yang kontrol sendiri. Dok, saya ubah ya dok ya, jadi SIMV, saya set aku gini, saya awasi. Sementara dia di luar, kalau beliau percaya sama teman-teman, dok, SIMV-nya begini, nafas spontannya sudah bertambah begini. Oh, fully spontan dok, 12 kali per menit, tak ganti pressure support ya, pressure supportnya tak setup sekian, misalnya gitu. Oke ya, lanjut, spontan. Sinkron pasiennya sinkron. Nah, begitu dia visit, dia udah lihat pasiennya nafas spontan, udah bangun, sudah oke, cuma tinggal PIP, ya langsung diekstubasi. Biasanya begitu-begitu, kalau kita paham dan kita diberikan kewenangan dan kepercayaan untuk mengatur mood-nya di ICU, enak kerjasamanya sama dokter anestesi. Dokter anestesinya pun enak kerjasama sama dokter kita. Nah, ini yang spontan, lanjut lagi, sekian curhatnya ya. Lanjut, kalau yang sadar penuh atau spontan penuh, ada modenya CPAP atau positive N, hanya di setup PIP-nya saja. Oke ya, lanjut. Nah, ini taruh deh di buku catatan teman-teman kalau pas intubasi gini ya. Kalau lupa-lupa gitu ya. Kalau assist control atau volume control, ini nggak usah dilihat deh. Bayangin. Oke, volume control. Apa yang di setup? Pencet dulu volume control atau access control. Set FiO2-nya 100. Set RR-nya. Normalnya berapa? Biasanya 12 kali per menit. Set volumenya berapa? 6-8 ml per kilogram. Atau 500 mili pada umumnya ya. 500 mili. Kemudian setup I banding E-nya 1:2. Kemudian setup PIP-nya 5. Udah, jalan. Kalau mau pakai pressure, setup pressure-nya. Apa aja yang di setup kalau pressure? FiO2, kemudian pressure-nya, RR-nya, karena 12 kali per menit. Kemudian pressure-nya di setup. Biasanya 20-an. Pas kita setup, kita ngeliriknya volume. Berapa sih volume yang dihasilkan dari setup pressure 20 itu? Kalau sudah cukup 6-8 ml per kilo, ya pertahankan. Kemudian di setup apa lagi? PIP-nya. PIP-nya taruh 5 deh. Udah deh. Dibanding E 1:2. Udah deh jalan. Pindahin ke ICU. Misalnya dari UGD ya. Kemudian pressure support. Kalau SIMV, kalau SIMV pressure support dulu deh. Pasiennya misalnya, dok saya spontanin pasiennya atau pasien pulmonari UDEM masih sadar, masih RR-nya tinggi 30-an gitu, pasangin face mask yang sambil nunggu intubasi ya, pasangin face mask, setting pressure support gitu misalnya. Apa aja yang di setup? 1, oksigennya dong 100% atau 1.0. Kemudian RR-nya nggak usah karena dia kan spontan. Kemudian pressure-nya mau dikasih support pressure berapa sama PIP dasarnya. Udah, itu aja. Kalau yang SIMV, ya sudah semuanya berarti semua yang kontrol sama semua yang spontan. Semuanya dihitung. Ya, kita balik. Nah, ini common setting-nya. Kalau saya sih pakai ini aja sudah cukup sih sebenarnya. Kalau saya pasien ditidurkan gitu. FiO2 100, paling pertama ya kita kan sebagai dokter umum
lebih banyak antara nggak sadar atau antara sadar gitu kan, antara ngasih PS sama PIP atau ngasih kontrol, itu aja SCMV ya di ICU biasanya. Common setting untuk yang fully control, kolaps pasiennya diintubasi di UGD atau diintubasi di ruangan, pasang ventilator biar nggak terus-terusan begging. FiO2, RR, volume atau pressure, kemudian I banding E dan juga PIP. Udah di luar kepala 100%, I banding E 1:2, RR-nya 12, volume tidalnya 500, kemudian PIP-nya 5. Itu biasanya dasarnya seperti itu. Gampangnya, udah setup dah dia jalan gitu kan. Ini nanti mau diubah-ubah sama dokternya tergantung pertimbangan klinis, kita nggak bicarain di sini. Kemudian ini hati-hati, kalau FiO2, oksigen toxicity, kalau meningkatkan PIP, tekanan intratorasik tinggi, CFS terkena, preload berkurang, cardiac output berkurang, kardiovaskular kena. Inspiratory time, shorter expiratory, gas trapping ujung-ujungnya pressure meningkat, ujung-ujungnya CFS berkurang, preload berkurang, cardiac output berkurang. Meningkatkan volume, pressure-nya meningkat, ujung-ujungnya barotrauma, pneumotorak, pneumomediastinum, ujung-ujungnya tekanan intratorakalnya tinggi, preload berkurang, cardiac output berkurang. Kemudian yang lain sama sih semua ya. Tidal volume dinaikkan, baru trauma gitu-gitu ya. Nah, monitoring hati-hati. Biasanya airway pressure meningkat, titit, artinya melebihi batas limit, dicek. Nah, ini hati-hati juga sama apa namanya? Banyak teman-teman perawat di ICU ya. Airway pressure bunyi udah ribut, itu kan udah di-setting sama dokternya, misalnya dokter anestesinya pergi gitu di-setting, titit, ribut. Bukannya dicari penyebabnya gitu, tapi limitnya ditambah biar nggak ribut, itu hati-hati. Jadi teman-teman kalau jaga ICU gitu, kalau udah bunyi itu lihat dulu apa sih yang bikin dia pressure-nya tinggi. Kadang-kadang alatnya rusak gitu, pasti langsung limitnya yang ditambah gitu kan. Banyak sekali pengalaman seperti itu yang dievaluasi dulu deh, ventilatornya nggak inappropriate setting atau ventilatornya malfunction. Nah itu bolehlah limitnya diubah supaya nggak ribut gitu, atau modenya matiin gitu ya. Tapi udah yakin nih kalau sirkuitnya nggak ada yang kinking, sudah yakin ini tidak ada kinking dari ETT-nya, sudah yakin nih nggak ada obstruksi dari sputumnya, dan sudah yakin tidak ada darah, sudah yakin pasiennya tidak ada bronkospasm atau tidak ada pasien yang disinkronize dengan mesinnya. Nah, ini awasi selalu inspiratory pressure, tidal volume, minute ventilation, apnu apa enggak pasiennya, intrinsic PIP, hipotensi, berarti ya tadi akibat yang itu ya. Kemudian sinkronasi antara pasien dan ventilator. Terakhir desaturasi. Kalau terjadi desaturasi, nah ini naikkan dulu FiO2-nya. Apakah sudah optimal? Kalau dengan 100, sudah naikkan 100, lihat dadanya naik atau enggak nih ya. Kalau enggak, langsung lepas ventilatornya. Langsung ambil bagging. Langsung bagging. Gampang di bagging enggak nih ya? Nah, kalau gampang di bagging berarti ventilatornya bermasalah. Coba diganti ventilatornya atau settingnya diganti. Kemudian kalau ternyata kaku nih ya, setting baggingnya ya, nah, cek lagi. ETT-nya kinking kah, obstruksi kah, atau pasien ada bronkospasm kah. Nah, ternyata chest-nya moving. Nah, dilihat lagi lah penyebabnya yang lainnya. Ada pneumotorak mungkin, kanan kiri dilihat, ya. Itu aja sih. Udah mempertunda. Itu aja teman-teman. Udah jam 7. Mungkin ada diskusi saya. Itu udah kita ulangi. Yang mudah-mudahan materi ini sebenarnya saya berpikir kita masih mengisi waktu ya, selama ini belum bisa melakukan training-training ACLS atau PALS atau BLS secara offline karena dari AH-nya sendiri juga tetap harus tatap muka gitu ya. Mungkin teman-teman juga, saya yakin tenaga kesehatan masih full concern-nya untuk ke masalah COVID ini. Jadi saya mengisi waktu untuk kemarin EKG sudah, mikir apa lagi ya? Mungkin ventilator yuk sama acute respiratory failure, siapa tahu ada yang pengen. Nah ini saya merangkum knowledge saya dan juga pengalaman experience saya tentang memahami acute respiratory failure dari basic sampai ventilator setting. Sebenarnya semua gampang kok kalau kita mengerti tentang basicnya. Ini nanti saya share ya, videonya sudah saya rekam, ataupun bukunya sudah saya sertakan di email. Itu buku dari Charles Gomersal. Saya review itu buku buatan 2011, sudah hampir 9 tahun yang lalu, cuma ya masih inilah ya, orang itu isinya dasar semua, jadi sudah cukup
sudah cukup tidak banyak berubah karena itu dasar semua. Aduh, saya baru baca ini suara saya putus-putus. Oke, teman-teman, mungkin ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan, saya akan coba jawab. Apa yang saya tahu, saya coba jawab. Mungkin ada yang mau didiskusikan, bisa di kolom chat, atau kalau mau, silakan langsung. Oke, ada yang keluar masuk, mungkin karena sinyal ya. Oke, silakan kalau ada yang mau bisa raise hand atau di kolom chat bertanya, kita discuss sedikit, atau ada pengalaman gimana gitu. Di sini, oke, bagian besar saya belum pernah ketemu ya teman-teman. Mungkin nanti kalau ada kelas kita bisa ketemu. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanya. Dr. Bella, Dr. Rita, Dr. Tutik bilang nggak jaga kan nggak bisa, nanti minta rekamannya. Oke, atau yang lain, dokter semua kan ini ya, Dokter Sonia kita belum, Sarah juga belum pernah ketemu. Oke, silakan teman-teman kalau ada, sudah cukup jelaskah atau ada yang masih bingung, mungkin saya bisa ulang beberapa menit di beberapa topik yang kurang jelas, misalnya pada prinsipnya, kalau disimpulkan lagi ya pada prinsipnya, kalau acute respiratory failure ada 4 ya. Satu, dari fraksi oksigennya yang kurang, dari FiO2-nya, misalnya high altitude, ketinggian, kemudian hipoventilasi, yang kedua, kemudian yang ketiga, ventilasi perfusion mismatch, yang keempat, difusi problem. Yang paling sering adalah yang ketiga ya, kayak kita bahas kemarin, misalnya pulmonary edema atau pneumonia, itu sebenarnya yang ketiga. Nah, dari semua acute respiratory failure ini, terapinya apa? Pada umumnya adalah oxygen supplementation sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian baru ini. Silakan kalau ada yang bertanya, baru kita setting ventilator. Oke, biasanya biasanya dilihat PaO2-nya sama perbaikan pH-nya. Ya, misalnya gini, misalnya di setting FiO2 100 di awal, kemudian RR-nya kan AGD awal kan diambil. Nah, AGD di awal diambil. Misalnya AGD di awal itu PaO2-nya rendah, kemudian PCO2-nya tinggi. Kedua-duanya failure. PaO2-nya rendah, PCO2-nya tinggi, misalnya gitu. Kemudian di setting nih. Udah itu AGD awal. Diintubasi, di setting, pasang yang dasar aja. Misalnya volume control, kemudian FiO2-nya 100, RR-nya 12, kemudian tidalnya 500, kemudian PIP-nya 5, I/E 1/2, misalnya gitu setiapnya. 1 jam dicek. Ternyata dengan peningkatan FiO2 dan dikontrol, fraksi oksigennya mau naik, PaO2-nya naik, tapi PCO2-nya belum. PCO2-nya masih tinggi. Nah, PaO2-nya kalau melebihi banget gitu ya, mungkin diturunkan langsung jadi 90, jadi 80 gitu ya. Atau ternyata PCO2-nya tetap tinggi, maka settingannya diubah menjadi tidal volumenya dinaikkan, mengeluarkan CO2 jadinya, RR-nya dinaikkan jadi 18 gitu ya. Karena mengeluarkan CO2 kan tidal volume dinaikkan, kemudian RR-nya dinaikkan, kemudian expirasi time-nya dinaikkan. Perbandingannya atau waktu ekspirasinya dinaikkan supaya CO2-nya keluar. Jadi tujuannya, oh ini oksigen PaO2-nya sudah bagus, CO2-nya mau dikeluarin gitu ya. Atau pas jadi perubahan-perubahan seperti itu yang mempengaruhi setting dari perubahan AGD seperti itu yang mempengaruhi setting dari ventilator. Biasanya sih di PaO2, PCO2-nya ya yang lebih banyak diintip gitu. Kalau PaO2-nya masih segini-segini aja ya udah dipertahankan 100%. Dinaikkan pressure-nya, PIP-nya dinaikkan misalnya gitu ya. Misalnya kasus yang tadi, gagal nafas, PaO2-nya rendah, dasar, intubasi, setup awal, jebret. 1 jam dicek, masih pH-nya masih asidosis respiratori, PaO2-nya masih rendah gitu. Oke, diubah. Misalnya tadi meningkatkan itu 3 yang tadi,
volumenya atau inspiratory pressure-nya ditambah. Kemudian misalnya yang kedua, inspiratory time-nya ditambah, inspiratory pause time-nya ditambah. Kemudian yang ketiga, PIP-nya dinaikkan. Jadi ini tergantung AGD. Jadi AGD kan pasti PaO2, PCO2, PaCO2. PaO2 3 langkah. Volumenya dinaikkan atau pressure-nya dinaikkan, kemudian inspiratory time-nya dinaikkan, kemudian PIP-nya dinaikkan. Kalau PCO2-nya mau diintervensi, volume tidal-nya dinaikkan, RR-nya dinaikkan, I banding E-nya dimainkan supaya ekspirasinya lebih lama. Itu aja sih. Oke. Ada lagi yang ingin didiskusikan, mudah-mudahan membantu. Tapi balik lagi semuanya ke ini teman-teman ya, ke ventilator teman-teman. Berbeda-beda. Kadang kalau pas ngomong, kadang harus ketemu sama vendornya. Ini tipe yang mana gitu. Ini kalau maunya begini, dia ubah sendiri nggak gitu-gitu. Kayak pengubahan I banding E itu benar-benar tergantung sama ventilatornya teman-teman. Perhatikan juga ventilatornya yang tipe apa gitu. Ada ventilator, kalau yang UGD-nya punya ventilator, yang punyanya Draeger itu yang warna orange itu udah lengkap semuanya. Settingannya. Tapi nggak sampai kadang-kadang yang di UGD nggak sampai inspiratory time, cukup sampai I banding E aja setupnya. Ada yang hanya bukan ventilator ya, kayak pumping aja, kayak pernah nggak lihat kayak kotak gitu, kotak dari ETT selang kotak, habis itu dari kotak ini ke oksigen gitu. Yang di setup cuma volume tidal sama RR gitu aja. Jadi dia kayak ngasih volumenya mau berapa, RR-nya mau berapa, kayak dua tombol gitu aja. Saya apa namanya, ventilator juga sih, cuma nggak gini ya. Dari ETT ke sirkuit ke kotak gitu, langsung dari kotak ini ke oksigen. Yang di setup kayak dua gitu tombol, satu volume mau berapa, yang satu RR mau berapa. Biar nggak bagging aja sih sebenarnya alat itu. Tapi PIP-nya nggak ada, I banding E-nya nggak berada gitu ya. Biasanya ada di setup di internal. Atau di teman-teman di UGD ada ventilator portable yang sederhana. Biasanya setupnya ya, kalau misalnya yang Draeger yang orange itu, FiO2 di setup, volume tidal atau pressure di setup, I banding E, RR-nya berapa, PIP-nya berapa gitu. Dasar. Tapi kalau udah pindah ke ICU yang besaran gitu ya, di situ baru teman-teman akan bermain yang inspirasi time. Inspirasi flow time, berapa detik mau naik gitu ya. Kemudian inspiratory pause time, berapa detik mau pause, dan expiratory time baru I banding E ujung-ujungnya. Gitu ya. Kurang lebih main-main di sana aja. Oke ya. Mudah-mudahan membantu teman-teman, mudah-mudahan membantu memahami. Kalau belum, coba dibaca buku itu sesuai dengan halamannya ya. Di halaman acute respiratory failure, di halaman bab mechanical ventilator, dari basic, setting, sampai troubleshooting. Nah, di belakangnya ada lagi tambahannya tentang mechanical ventilator kalau beberapa kondisi, misalnya asma, severe pulmonary edema, severe sepsis, di situ dibahas. Tapi saya nggak bahas di pertemuan kita virtual hari ini gitu ya. Buku itu cukup bagus kok. Profesor dari Hong Kong, pokoknya di Hong Kong deh, di Hong Kong University, pernah ke Bali, biasanya kan ada acara di Bali itu dasar banget bukunya, gampang dimengerti, dari airway, dari shock gitu ya. Itu tapi kita bahas mungkin lain kali, oke ya. Oke teman-teman, terima kasih waktunya. Saya nggak akan berpanjang. Oke, jam 7, udah lewat 7 lewat 10. Kalau nggak ada pertanyaan, mudah-mudahan membantu. Bukunya saya titip via email. Silakan dibaca. Mungkin kalau ada yang nggak mengerti, di chat aja ke kolom ke WA HP First Medic atau HP saya. Nanti kita bisa discuss coba kalau memang ada beberapa yang ingin didiskusikan. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri ya webinar 2 hari ini. Recordnya akan saya nanti sampaikan kalau emang ada yang ingin melihat recordnya. Oke, kalau nggak ada, saya pamit. Tetap sehat semua, tetap saya senang sekali semangat belajar teman-teman. Sabtu Minggu masih ada yang mau, padahal nggak terlalu saya ini kan ya. Saya senang sekali, tetap belajar, tetap semangat, tetap sehat.
Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa kembali normal seperti biasa. Oke ya, tetap didukung First Medic Training di Instagram, di Facebook, ataupun cek di aplikasi kami atau cek di website kami firstmedic.id untuk ada event-event, misalnya event-event virtual seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman waktunya, terima kasih banyak dokter semua. Saya pamit ya, saya matikan untuk webinar kali ini. Oke ya, terima kasih.